Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, saat hari ini kita akan beribadah online kepada Tuhan. Karena dalam ibadah ada kuasa. Dalam ibadah ada kekuatan Tuhan yang Tuhan selalu berikan kepada kita. Sebelum kita ibadah, kita tundukkan kepala kita, berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami bersyukur atas kehadiran Tuhan pada saat hari ini. Kami mau beribadah kepada Tuhan karena di dalam ibadah ada Tuhan. Dalam ibadah ada kuasa-Mu. Dalam ibadah ada mujizat Allah Engkau nyatakan di dalam kehidupan sidang jemaat-Mu dan kepada kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Kami mau beribadah kepada Tuhan, bungkus kami dengan darah anak domba Allah. Pagari kami dengan pasukan malaikat-Mu dari surga. Segala kuasa bentuk apapun yang coba-coba ingin mengganggu, yang coba-coba ingin mencuri akan pendengaran dan mata hati iman kami untuk tertuju kepada Tuhan. Kuasa kegelapan, kuasa si setan, kuasa-kuasa penghulu di udara, kuasa-kuasa rotor-retorial, kuasa-kuasa yang ada pada dunia ini yang ingin coba mengganggu kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Daris berkuasa, bebaskan tempat ini dengan kuasa Anak Domba Allah, sehingga kami mendapatkan satu kebebasan yang dari Tuhan. Maka Roh Allah turun atas kami sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa serta mengucap syukur, memulaikan ibadah kami pada saat hari ini. Haleluya, amin. Kita angkat satu pujian bagi Tuhan. Allah itu baik. Kita adalah Yesus yang sangat luar biasa. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa, terima kasih atas pertolongan-Mu dalam puji-pujian yang kami naikkan kepada Tuhan. Engkau sangat baik dan Engkau sangat luar biasa dalam kehidupan kami, sehingga kami ada sampai saat hari ini. Itu semua karena kekuatan dan kuasa-Mu Tuhan yang mengalir dalam kehidupan kami. Kami mau mendengarkan kebenaran firman Allah.
Tutup bungkus kami dengan kuasa domba Allah, agar setiap apa yang kami akan sampaikan itu bukan berasal daripada kami, tetapi semata-mata hanya oleh karena kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan siap dengar firman Allah. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat beribadah kepada Tuhan. Selamat kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita akan buka di dalam kitab Yeremia. Yeremia pasal yang ke-4. Yeremia pasal yang ke-4 ayat yang ke-22. Yeremia 4 ayat ke-22. Demikian bunyi firman Tuhan. Sungguh bodohlah umatku itu. Mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Puji Tuhan. Peristiwa ini dialami oleh umat-umat Tuhan yang merasa dirinya adalah kuat, yang mereka rasa dirinya adalah pintar, yang mereka rasa adalah dirinya kokoh. Tetapi ada 5 penyebab murka Allah turun atas umat-umat Tuhan. Apa saja umat-umat Tuhan yang mereka dapati dari murkanya Tuhan? Kita perhatikan satu demi satu. Sungguh bodohlah umatku itu. Yang pertama, mereka tidak mengenal aku. Saudara, percaya tidak percaya bahwa kalau umatnya Tuhan, pasti kita harus mengenal Tuhan. Nah, di sini firman Allah berkata, mereka tidak mengenal aku. Siapakah kita di mata Tuhan? Apa kekuatan saudara di mata Tuhan? Apakah saudara kekayaannya saudara berlimpah? Apakah jabatannya sampai di atas, mungkin sampai di kepala? Itu tidak menjamin. Justru Allah katakan, tidak mengenal aku. Karena umat Tuhan yang sudah sekian lama, saya katakan kembali lagi, umat Tuhan yang sudah sekian lama bersama-sama dengan Tuhan, ternyata mereka tidak mengenal aku. Aku di sini adalah A besar, berarti umat Tuhan atau mereka tidak mengenal aku. Mereka tidak mengenal Tuhan. Setiap hari mereka jalan dengan Tuhan. Setiap waktu mereka jalan dengan Tuhan. Mengapa Allah sampai berbuat seperti itu kepada umatnya? Coba kita buka di dalam Hosea pasal yang ke-4. Hosea pasal yang ke-4 Hosea 4 ayat yang ke-6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi umatku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Puji Tuhan. Di sini kita dapat meyakini bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang perkasa. Allah yang kita sembah adalah Allah yang sangat kuat. Allah yang kita sembah adalah Allah yang selalu menilik umatnya dari sorga sampai ke dunia ini. Nah, ada beberapa hal yang sangat penting yang akan saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Mengapa mereka tidak mengenal Allah?
Orang yang tidak mengenal Allah adalah orang yang sangat menyakitkan. Orang yang tidak mengenal Allah adalah orang yang binasa. Di Amos berkata, di Hosea, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kenapa mereka tidak mengenal Allah? Dalam kebinasaan mereka, dalam kematian mereka, mereka tetap tidak mengenal Allah. Ada apa mereka tidak mengenal Allah sehingga mereka binasa? Mereka melupakan pengajaran yang Tuhan ajarkan kepada mereka. Ajaran apa saja? Saudara sudah mengerti. Mungkin sudah 2 tahun ini kita tidak pernah bertemu, tetapi ada beberapa kali sempat kita bertemu dalam acara-acara. Tetapi jangan sampai saudara tidak mengenal Allah. Saudara sudah sekian lama mengikut Tuhan, sudah mengiring Tuhan, tetapi jangan sampai Allah menyatakan kepada umatnya sendiri. Umatnya ialah siapa? Saudara dan saya. Jangan sampai dikatakan oleh Tuhan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Hati-hati. Mereka melupakan pengajaran Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus ajarkan kepada mereka. Yang pertama, tentang kebaikan Tuhan Yesus yang Tuhan berikan kepada umatnya. Yang kedua, mereka Tuhan Yesus sangat mengasihi mereka, mereka tidak mengasihi kepada umatnya. Yang ketiga, tentang pemberian, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Saudara kekasih dalam Tuhan, ini hal yang pertama. Saya kembali katakan, mengapa mereka tidak mengenal Allah? Karena mereka melupakan ajaran-ajaran kebaikan, ajaran-ajaran mengasihi, ajaran-ajaran pemberian yang Tuhan berikan kepada saudara. Hati-hati. Nah, sekarang kita masuk yang kedua. Yang kedua, kita balik lagi di Yeremia pasal yang keempat, ayat yang ke-22. Yang tadi tidak mengenal aku. Yang kedua, ayat selanjutnya, mereka adalah anak-anak, apa saudara? Anak-anak T-O-L-O-L, tolol. Jangan sampai Tuhan mengatakan kamu tolol. Nah, tolol ini dalam bahasa Indonesia itu adalah tolol ya. Dalam kamus bahasa Indonesia adalah B-E-G-O, bego. Memang kita seringkali berkata kepada orang lain bego lah, tolol lah. Itu hati-hati karena di firman Allah ada tolol, hati-hati. Jangan sampai kita seperti orang-orang tolol, bego, bodoh, dungu, dan bebal. Itu sifat dari orang-orang tolol. Janganlah kita seperti orang-orang tolol. Apakah saudara mau dikatakan tolol atau bego atau bodoh? Kan tidak mau, ya kan? Kalau ada orang seperti ini, orang bego, orang tolol, dan orang dungu atau orang bodoh atau orang bebal dan lain sebagainya, saudara, saya peringatkan bahwa saudara harus jauhi mereka. Jauhi mereka. Apakah tidak mengasihi saudara? Jauhi mereka, tetapi saudara harus mengasihi mereka. Itulah sebabnya saudara. Jangan saudara merasa diri saudara pintar. Hati-hati. Jangan saudara merasa dirinya saudara sudah punya. Hati-hati. Saudara waktu dulu belum punya, minta kepada Tuhan, Tuhan berikan aku sekian, Tuhan berikan sekian, Tuhan kasih masih kurang, Tuhan tambahkan aku lagi sekian, Tuhan tambahkan lagi sekian. Lupa lagi dengan Tuhan. Apakah saudara tidak bodoh itu? Apakah saudara tidak tolol itu? Ini firman Allah datang keras buat kita. Oleh sebab itu, dengan ketololan orang-orang yang dikatakan bego atau bodoh, itu dalam kamus bahasa Indonesia, saudara bisa buka arti daripada tolol.
Itu sama dengan bego, dugu, bebal, dan lain-lain. Masih banyak kata-kata di kamus. Jadi saudara, mau tidak mau saudara harus mengasihi Tuhan. Mau tidak mau saudara harus beribadah kepada Tuhan. Mau tidak mau saudara harus melayani Tuhan. Supaya Tuhan tidak mengatakan kita tolol. Itu. Jadi ada 5 sikap orang-orang tolol. Ada 5 sikap orang-orang bodoh. Ada 5 sikap orang-orang dungu atau orang-orang bebal. Saudara mau tahu? Oke, kita buka sama-sama. Orang bodoh menyalahkan orang lain atas kesalahannya sendiri. Tidak bertanggung jawab. Inilah sifat-sifat orang bodoh. Inilah sifat-sifat orang dungu, bebal, dan lain sebagainya. Dia menyalahkan orang lain. Orang lain berbicara apa, tapi orang yang bodoh ini menyalahkan terus. Hati-hati saudara sering menyalahkan orang. Jangan saudara merasa sok pintar. Betul? Lebih baik kita biasa-biasa saja, tapi kita merasa sok pintar di hadapan Tuhan. Tidak ada yang pintar di hadapan Tuhan. Kita semua sama. Amin. Itu orang yang seperti itu artinya dia tidak bertanggung jawab atas mulutnya, atas hidupnya sendiri. Menyalahkan orang lain. Orang bilang seperti ini harus seperti ini, tetapi orang tolol katakan jangan seperti ini, kamu salah, kamu menyalahkan orang lain terus. Hati-hati, itu tidak bertanggung jawab. Yang kedua, orang bodoh merasa paling benar sepanjang waktu. Dia merasa benar, dia merasa hebat, dia merasa pintar. Hati-hati saudara, punya sifat seperti ini. Kalau punya sifat seperti ini, berarti kita ini adalah orang-orang tolol, orang-orang bego, orang-orang bodoh, orang-orang dungu, orang-orang bebal. Hati-hati saudara ya. Ini adalah bisa bias kognitif. Merasa dirinya itu mampu, tetapi untuk melihat kemampuan sehingga selalu merasa dirinya super. Padahal saudara, dalam hal ini kan adalah musim hujan. Itu dari tempat kami di Berlan kurang lebih ada 75 meter atau 100 meter itu Kali Ciliwung. Ada satu pemimpin dahulu, dia katakan dia akan kuras, dia akan uruk kali itu sampai di Bukit Duri. Tapi sampai sekarang orang itu sudah tidak bekerja di tempat itu. Orang-orang bodoh, orang-orang tolol mengatakan, apa kerja kamu? Sudahlah, nggak usah seperti itu, kami sudah baik seperti ini. Ternyata apa saudara? 2 tahun lalu kami kebanjiran. Apakah itu bukan tolol? Apakah itu bukan bego? Kalau kali ini diuruk, kemungkinan besar kita tidak kena kebanjiran, kemungkinan besar. Tapi kita bisa melihat di sini, apakah dirinya superior? Apakah dirinya hebat? Mereka hanya menyaut dengan mulut, hanya berkata dengan mulut, hanya menyalahkan orang lain. Itu sifat-sifat kebodohan yang orang-orang itu punya. Hati-hati saudara. Jadi, memang dalam situasi ini
kita tidak mau dibilang bodoh, tolol, bego, dan lain sebagainya. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya saudara tidak bego. Saya yakin dan percaya saudara tidak tolol. Saya yakin dan percaya saudara tidak dungu, apalagi bebal. Amin. Saudara, yang ketiga, orang bodoh suka bereaksi terhadap konflik dengan kemarahan. Nah, ini hati-hati juga saudara. Orang bodoh suka bereaksi terhadap konflik. Orang lagi bercanda-bercanda, dia pancing-pancing bahasa-bahasanya sehingga ada konflik kecil-kecilan. Orang lain yang mendengar sudah panas, akhirnya marah. Nah, janganlah buat orang lain marah. Kita harus menenangkan orang-orang lain yang bersifat punya kemarahan, punya dendam, dan lain sebagainya. Nah, orang-orang yang suka bereaksi terhadap konflik dengan kemarahan, ini juga bisa menimbulkan tidak bijaksana atau bunuh-membunuh. Banyak ceritanya. Kita nonton di televisi, kita dengar di radio, kita nonton YouTube dan lain sebagainya. Banyak sekali permasalahan-permasalahan di dunia ini. Apakah kita mau tambah masalah? Apakah kita mau tambah kekesalan kepada pemimpin-pemimpin kita? Kan tidak. Si cerdas juga bisa marah. Orang bodoh marah, si cerdas juga bisa marah. Tetapi si cerdas ini marah dengan bijaksana. Oh, ngapain saya marah-marah? Mungkin seperti itu. Kamu boleh marah, saya juga bisa marah. Tapi saya marah mungkin cuma, ya sudah, kalau memang itu yang kamu lakukan, lakukanlah saja. Sehingga orang bodoh ini melakukan. Ternyata orang bodoh ini diam di tempat, tidak bekerja, hanya mulut doang, tetapi tidak mau bekerja. Nah, sifatnya orang cerdas ini adalah suka berdiam diri. Kita tahu kan, orang yang suka berdiam diri tapi banyak kerja siapa? Jokowi. Dia tidak banyak mulut, dicercah, dihina. Waduh, pokoknya sudah banyak lah. Tapi dia tetap menjalani apa yang menjadi tugasnya dia sebagai Kepala Presiden Republik Indonesia. Itulah contoh-contoh orang-orang yang bijaksana. Bukan banyak mulut, bukan memaki, bukan menyindir-nyindir hal-hal yang tidak baik. Mari kita support semuanya demi kebaikan bangsa Indonesia kita yang kita jalani ini. Yang keempat, orang bodoh selalu mementingkan diri sendiri. Ah, peduli amat dengan kamu. Ah, saya tidak mengenal kamu. Ah, itu hanya orang lain. Dia hanya mementingkan diri sendiri. Ah, yang penting saya bisa punya motor, yang penting saya bisa punya mobil, orang lain peduli amat. Yang penting saya bisa kaya, yang penting saya bisa jalan-jalan ke luar negeri. Itu sifatnya orang bodoh, sangat mementingkan dirinya sendiri, sehingga melakukan segala cara yang dia lihat tentang kesempatan. Oh, ini ada kesempatan nih, saya akan ambil. Dia dapat, dia menguntungkan diri sendiri, akhirnya dia pergi ke luar negeri. Setelah pulang sudah dijaga oleh KPK. Ya kan, KPK sudah menunggu-nunggu. Nah, ini orang yang kemarin ini pergi ke luar negeri dengan mementingkan diri sendiri, akhirnya dapatlah baju kembar, dapatlah baju oranye, tulisannya KPK. Hati-hati saudara ya, itu sifat dari orang mementingkan diri sendiri. Yang kelima, orang bodoh merasa lebih baik. Nah, bukan saya yang salah, saya lebih baik, situ salah. Saya lebih pintar, situ
tidak pintar. Saya lebih bagus itu tidak baik. Sirat itu tidak bagus. Sehingga mereka melakukan caranya diri sendiri supaya terlihat baik. Itulah sifat-sifat orang-orang tolol. Itulah sifat-sifat orang-orang bodoh, orang dungu, dan orang bebal. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama, supaya kita tidak menjadi tolol, marilah kita sama-sama mendengar pengajaran dari firman Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan katakan dalam firman Tuhan. Kita jalani apa yang Tuhan katakan. Bukan kita jalan sendiri, bukan. Tetapi apa yang Tuhan katakan kita harus jalani bersama-sama dengan Tuhan. Maka segala sesuatu ini akan menjadi keberhasilan buat kita semua. Amin. Puji Tuhan. Nah, itu karena ketololan. Yang ketiga, kita masuk dalam yang ketiga. Tidak mempunyai pengertian. Nah, tidak mempunyai pengertian ini mirip dengan orang tolol. Mirip dengan orang bodoh. Dibilang-bilangin tidak ngerti. Gitu. 1 tambah 1 berapa? 3. 1 tambah 1 berapa? 5. 1 tambah 1 berapa? 11. Dibilang-bilangin tidak ngerti-ngerti. Kamu dari sini ke Bogor, nanti kamu lurus, kamu belok kiri, belok kanan, nanti kamu lurus saja naik tol, nanti turun, lurus saja nanti sudah dapat Bogor. Tapi dia arahnya ke Priok, dia arahnya ke Pik. Sehingga orang-orang yang sudah kita bilang-bilangin dari kemarin, dari tadi, atau dari sebelum mereka berangkat, ini kemana ini, kami sudah di Pik. Loh, kok orang dibilang ke Bogor tapi ke Pik, dibilang ke Bogor tapi kenapa ke Priok? Tidak mempunyai pengertian. Ini sama dengan orang bodoh dibilangin tapi tidak ngerti-ngerti. Hati-hati saudara, dibilangin sekali, 2 kali, 3 kali harus mengerti. Puji Tuhan. Yang keempat adalah pintar untuk berbuat jahat. Nah, pintar tapi untuk berbuat kejahatan. Ini berarti orang seperti ini ingin memuaskan dirinya sendiri. Ya kan? Pintar untuk berbuat jahat. Waduh, saya kalau mau gambarkan banyak lah. Ada kesempatan-kesempatan yang bisa mereka puaskan diri sendiri. Mereka akan ambil. Hampir sama sebetulnya semua. Maka orang ini perlu belajar kepada orang baik agar tidak dapat dibodohi orang lain. Haleluya. Pintar untuk berbuat jahat. Orang lain sudah katakan ini itu, oh bukan, salah. Dia ajarkan kejahatan. Dia ajarkan melenceng. Dia ajarkan orang masuk jurang supaya dia juga bisa masuk jurang. Dia ngajak orang lain masuk jurang. Hati-hati, jangan dibawa oleh orang pintar yang selalu berbuat kejahatan. Kalau diajak orang pintar untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, yes. Diajarkan pintar untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yes. Diajarkan untuk dapat selalu melayani Tuhan, yes. Diajarkan untuk selalu berbuat dan mengasihi saudara-saudara kita, katakan yes. Itulah orang-orang benar di hadapan Tuhan. Supaya kita tidak terkacau dengan ada 5 poin yang saya akan sampaikan pada saat hari ini. Yang terakhir, untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Ini yang aneh. Sesuatu kehidupan selalu tentunya ada perbuatan baik dan perbuatan yang tidak baik. Tapi dikatakan di sini untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Jadi apa yang mereka lakukan? Ya tidak baik terus. Makanya murka Allah turun atas umat-umatnya Tuhan. Ada 5 murka Tuhan, yaitu tidak mengenal Allah,
tolol, tidak mempunyai pengertian, pintar untuk berbuat jahat, dan untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Contohnya, seandainya ada hamba Tuhan datang kepada saudara-saudara, kita harus berbuat kebaikan, tetapi saya banyak dibantu oleh beberapa hamba Tuhan di Gading Icon, di tempat pelayanan kami. Itu memang Gading Icon itu ya masih sangat rentan ya, maksudnya cukup baik lah di sana. Yang membantu saya yang suka beresin kursi, yang suka main musik, yang suka bawa firman, itu kami tahu berbuat kebaikan. Yang OB itu saya selalu kasih 50.000 setiap minggu. Pemain keyboard saya kasih 100.000 setiap minggu. Pelayan firman apalagi saudara. Kita walaupun tidak beda-bedakan, tetapi itu sudah cukup buat mereka. Itulah kebaikan-kebaikan yang kita harus berikan kepada orang-orang yang sangat membantu kami, membantu kita semua. Jadi apakah saudara sudah dengar firman tidak membantu orang yang bawa firman? Apakah saudara sudah memuji Tuhan terus saudara dompetnya tidak mau keluar? Hati-hati, itu tidak mau melakukan perbuatan baik yang saudara tahu. Jangan sampai saudara tahu berbuat baik tapi saudara tidak lakukan. Kalau saudara tahu berbuat baik, mari kita lakukanlah perbuatan baik itu, bukan untuk manusia, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Untuk berbuat baik tidak tahu, sifat ini adalah, saya katakan, berdosa. Untuk berbuat baik saudara tidak lakukan, karena apa? Karena itu dosa. Ada ayatnya Om? Ada ayatnya Kak? Ada. Coba saudara buka ayat terakhir, Yakobus pasal keempat. Yakobus 4 ayat 17. Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, firman Tuhan katakan apa? Ia berdosa. Jadi lakukanlah kebaikan-kebaikan yang saudara punya. Mari kita berikan apa yang saudara punya untuk pekerjaan Tuhan. Apa kebaikannya itu? Ya mungkin uang, mungkin tenaga, mungkin pikiran. Saudara harus sumbang kepada gembala. Saudara harus sumbangkan untuk pekerjaan Tuhan. Karena sudah 2 tahun ini kita tidak dapat bertemu, saudara. Mari kita lakukan untuk pekerjaan Tuhan. Kalau saudara tidak melakukan perbuatan baik itu, saudara berdosa. Bukan saya katakan, kalau mau menyalahkan ini, kita salahkan Tuhan. Tuhan sih mau lakukan pekerjaan baik, tidak mau melakukan pekerjaan baik, saudara, Tuhan katakan berdosa. Ada di firman Tuhan di Yakobus pasal 4 ayat 17. Saudara tidak melakukannya, saudara berdosa. Puji Tuhan. Jadi saudara harus melakukannya. Ini adalah suara dari hamba Tuhan. Ini adalah perintah dari hamba Tuhan. Saudara harus melakukan perbuatan kebaikan itu. Sudah 2 tahun saudara tidak ibadah. Sudah 2 tahun. Kemungkinan banyak juga yang tidak memberikan persembahan. Saudara, Tuhan lihat dari tempat yang maha tinggi. Dari tempat yang maha tinggi ada yang tidak pernah berbuat sesuatu, atau orang yang berbuat sesuatu, saudara, Tuhan lihat dari sorga. Gerak-gerik kita Tuhan lihat. Kemana saja Tuhan lihat. Jadi jangan sampai kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu di mata manusia itu tidak
tidak baik, tetapi saudara harus lakukan terus untuk perbuatan kebaikan yang saudara berikan untuk pekerjaan Tuhan, supaya saudara dikatakan tidak berdosa. Ada ayatnya, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi puji Tuhan, saudara pasti melakukannya. Ini ayat firman Tuhan datang kepada kita. Saudara mau melakukannya, amin. Haleluya. Saudara pasti melakukan untuk pekerjaan Tuhan di Duren 3, Jakarta Selatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapa di dalam surga. Engkau sangat baik, teramat baik, karena kami sudah melakukan kebenaran firman Allah. Karena firman Allah datang kepada kami, ada 5 penyebab Allah murka kepada umatnya, sehingga Allah tidak mau mengenal umatnya, sehingga umatnya berjalan sendiri, sehingga umatnya itu binasa. Bukan seperti kami, Tuhan. Kami ini adalah bukan orang-orang yang murka, bukan orang-orang yang berdosa. Kami ingin melakukan kebaikan untuk pekerjaan Tuhan. Kami ingin memberi untuk pekerjaan Tuhan. Kami ingin berbuat untuk pekerjaan Tuhan. Oleh sebab itu Bapa dalam surga, Engkau jamah setiap hati sidang jemaat-Mu. Engkau jamah setiap pekerjaan sidang jemaat-Mu. Engkau berkati setiap usaha dan mata pencarian sidang jemaat-Mu, sehingga apa yang mereka kerjakan itu mendatangkan kemuliaan dan kebesaran nama-Mu saja. Terima kasih Bapa dalam surga. Berikan kami tantangan Tuhan, berikan kami cobaan Tuhan yang berat sekalipun, sehingga umat-umat-Mu mengerti akan cobaan dan apa yang mereka telah perbuat itu telah mereka lakukan hanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu saja. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terpuji-pujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami berdoa Tuhan buat sidang jemaat-Mu Tuhan, di mana saja mereka berada. Mungkin mereka sakit Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan. Mungkin mereka lemah, dalam nama Yesus mereka kuatkan. Ketika mereka Tuhan dalam keadaan bimbang, dalam nama Yesus berikan kemampuan untuk mereka selalu tetap di dalam pekerjaan Tuhan. Ketika mereka dalam usaha pekerjaannya telah mundur Tuhan, dalam nama Yesus Engkau berikan kemajuan. Ketika mereka belum ada pekerjaan, dalam nama Yesus Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik. Dalam nama Yesus Engkau akan selalu berkati kehidupan mereka. Inilah menjadi doa kami. Terpuji-pujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di mana saja mereka berada, Tuhan pimpin dan Tuhan sertai. Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam apa saja mereka jalani. Inilah menjadi doa kami. Kami akan akhiri ibadah kami pada saat hari ini. Kita katakan bersama-sama, kita terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari anaknya Tuhan Yesus Kristus Putra dan Kudus, penyertaan Allah Roh Kudus akan selalu menyertai kita hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat-Mu pada saat hari ini. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam, selamat, sehat, salam sehat, salam sukacita. Puji Tuhan.